Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang akhir-akhir ini kembali heboh di jagat maya. Perihal masalah ijazah Joko Widodo. Ijazahnya Pak Jokowi kembali diperbincangkan di masyarakat. Dari pihak-pihak Roy Suryo CS kembali menguliti masalah ijazah Pak Jokowi ini. Dimanakah drama ijazah Jokowi ini? Kita simak videonya berikut ini. Aduh, wala ka ano? Kalau kita bicara sejauh mana ijazah ini harus terungkap, ini menarik ya. Apa yang dilakukan oleh klien kami ini kan adalah penelitian ya. Jadi tidak ada unsur untuk kepentingan lain gitu. Kepentingannya adalah kepentingan ilmiah, kepentingan riset. Ada adagium di dalam di dalam dunia penelitian, no problem, no research. Jadi karena ijazah Pak Jokowi ini adalah salah satu produk yang sedang hits ya, menyita perhatian publik bukan hanya nasional tapi juga ini juga jadi perhatian dunia internasional, maka ada seorang warga negara yang latar belakangnya adalah seorang peneliti kemudian tertarik untuk meneliti ini gitu. Tentu menelitinya kan dengan menggunakan undang-undang yang tersedia, baik undang-undang kearsipan, kemudian undang-undang keterbukaan informasi publik, termasuk juga menggunakan undang-undang pemilu. Nah, 3 undang-undang ini yang sekarang kita ingin uji gitu loh di Komisi Informasi DKI Jakarta. Apakah ijazah Pak Jokowi itu diarsipkan nggak sih oleh pemerintah DKI Jakarta gitu? Karena ini kan ijazah seorang gubernur yang saat itu dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Ini kan bukan dipilih oleh DPRD tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Terbuka lagi, dan memenangkan Pilkada DKI itu kan sama seperti setengah memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia gitu. Sehingga menjadi sangat logis kalau Pak Bonatua selaku klien kami, pemohon, itu kemudian mengajukan sengketa informasi publik ke KIP, Komisi Informasi DKI Jakarta. Nah, kami melihat dari jawaban termohon hari ini, sepertinya ijazah Pak Jokowi ini sampai hari ini kita lihat bahwa ini masih ada di dunia goib ini. Ya, di dunia goib ini. Ya, kami mengatakan ini ijazah masih ada dalam dunia goib karena memang dari usaha yang dilakukan oleh pemohon selaku kuasa hukum kami ini kan sudah menggugat banyak sekali instansi terkait gitu ya. KPU kemarin digugat ya. Kemudian juga hari ini kami menggugat pemerintah Provinsi DKI. Dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan gugatan kepada KPU Provinsi DKI. Tetapi dari semua instansi terkait yang sudah dipersoalkan dan menjadi termohon dalam sengketa informasi publik, sama sekali tidak ada jawaban yang pasti terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Di mana keberadaan ijazah Pak Jokowi yang konon katanya asli, yang konon katanya berdasarkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan kemudian sudah mendapatkan legalisasi dari UGM. Kenapa ijazah ini kok sampai hari ini masih ada dalam dunia goib gitu? Ya, padahal kan ini undang-undang sudah jelas kok menegaskan bahwa ada kewajiban dari KPU, kemudian dari kearsipan
untuk mengarsipkan dokumen yang sangat penting, dan itu menjadi bagian dari catatan sejarah Republik Indonesia dan juga bagian dari catatan perjalanan sejarah Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi kalau nggak ada di instansi-instansi itu, ya di mana kita bisa menemukan kebenaran ilmiah? Ya, kita tidak bicara kebenaran hukum ya, tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya, kami sudah akan mengajukan bukti surat, kemudian juga bukti ahli, ya, dan kemudian nanti juga ada saksi yang akan kami hadirkan. Jadi kami minta jangan lagi lah lembaga-lembaga yang hari ini dipersoalkan oleh klien kami ini, Bang Bonatua Silalahi, ini kemudian seperti menyerahkan tanggung jawab, saling menyalahkan gitu. Tadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahkan KPU karena KPU belum menyerahkan ke lembaga kearsipan. Nah, KPUD ya, KPUD DKI. Nanti KPUD DKI ditanya, nanti mengatakan sudah juga diserahkan kepada lembaga kearsipan. Ini kan seperti permainan yang nggak ada tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang punya otoritas gitu loh. Terus bagaimana kita mengelola negara ini kalau cara menjawabnya seperti itu gitu loh, ya kan? Rakyat butuh kepastian. Rakyat butuh kepastian terkait dengan ijazah Pak Jokowi, wabil khusus kepada klien kami yang saat ini sedang melakukan penelitian akademik, membutuhkan kepastian ilmiah terhadap dokumen tersebut. Kalau memang tidak ada, pada akhirnya rakyat akan menilai apakah ini memang ada permainan ataukah memang jangan-jangan ijazah ini memang benar-benar goib. Seperti itu. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, ini dicatat nih teman-teman ya, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah, di dalam Undang-Undang ASN dikatakan dia adalah penjaga meritokrasi gitu. Dibubarkan. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan tuh. Sudahlah, bubarkan saja, itu kewenangan presiden gitu. Sehingga muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Jadi ini saya sebut penunjukan manusia-manusia yang harus memimpin negara itu bergerak dari yang namanya semula institusionalisasi menjadi personalisasi gitu. Nah, itu yang membuat kerusakan sekarang ini gitu.
Pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT ini keterlaluan. Keterlaluan. Bayangkan, ada pasal dengan ancaman hukumnya sampai 12 tahun penjara. Koruptor saja enggak begitu. Blending antara foto dengan stempel ini bagus banget di sini. Ya, walaupun sama-sama gelap tapi kita bisa lihat aliran tintanya melewati jas, melewati fotonya dan berputar melewati semuanya. Dan ini juga ada legalisir mungkin ya. Saya juga nggak terlalu paham, tapi di sini berhenti. Ya, sangat-sangat diragukan untuk jasanya yang diupload oleh Dian Sandi. Dan Anda Dian Sandi harus bertanggung jawab atas ini. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi, ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi? Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu? Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu, ikut membuat. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya pasar pramuka bukan? Iya. Ini orang pasar pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti nambah pasal lagi. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Okay. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko nggak nongol-nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Tim Solo. Iya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor Suryadi. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan Batman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Saya kalau lawan termul udah males ya, diundang terus hampir tiap hari sejak seminggu lalu, 2 minggu lalu. Saya capek melawan termul itu, terus terang capek. Lebih baik saya fokus menulis ini. Ya, draft yang tadi saya bagi itu saya mau koreksi ulang sehingga nanti final draft. Setelah itu banyak lagi tugas kita. Misalnya buku merah, ya kan, buku tentang KM 50, Kanjuruhan, Vina Cirebon, ya kan.
banyak daripada waktu kita dihabiskan untuk melawan Termul yang cuma modal keras aja begitu, cuap-cuap gitu loh. Ya, kita tulis buku JWP nggak ada lawannya. Nanti juga kita tulis buku Gibran Enkem nggak ada. Jadi mereka ya jagonya di media begini-begini aja. Ah, capek. Lebih baik waktu saya investasikan untuk sesuatu yang lebih berguna, yaitu kita dokumentasikan gitu loh. Contoh kasus Vina Cirebon, KM50 banyak. Iya kan, daripada diundang di TV lawannya si Aswan lagi. Aduh, capek saya, bosan. Ya, menghabiskan waktu saya. Ah, udahlah. Ya, nanti awak marah dikit ITE katanya karena mereka pihak Termul. Ya, mancing-mancing, ya. Soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Nah, itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Bisa nggak? Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya El Sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jovi. Mereka boleh saja tidak ditahan, tapi dengan pernyataan dan perjanjian. Gue yakin itu di dalam Polda kemarin mereka udah bikin pernyataan tuh. Satu, pernyataan menurut KUHAP. Tidak boleh keluar kota. Dua, tidak boleh keluar negeri. Tiga, tidak boleh menghilangkan barang bukti atau alat bukti. Empat, tidak boleh merusak alat bukti dan barang bukti. Lima, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan menfitnah, mencaci maki, menghina, nggak boleh. Nah, kayak kita lihat aja nih sekarang. Punya nyali nggak Roy Suryo? Hah? Respons Yanipar punya nyali nggak dia berbuat kemarin? Gue yakin 1000% nggak akan pernah berani. Karena kalau dia ribut lagi, pasti ditangkap sama Polda Metro Jaya. Karena itu syaratnya. Sekarang kaki kanan mereka udah terbelenggu. 1000%. Rismon, Roy Suryo, yang semua tersangka kemarin itu semuanya udah kayak tikus kecebur got 1000%. Nggak akan berani keluar-keluar. Kalau mereka keluar-keluar pasti jemput. Gitu loh. Tapi kan itu bukan masalah yang krusial. Mereka keluar-keluar atau tidak, prosesnya kan tetap berjalan. Karakter pemegang ijazah ini memang sering bohong. Reuni saja temannya berubah-ubah. Jadwal reuninya juga nggak sesuai. Kemudian dikaitkan dengan ada mobil SMK dan seterusnya. Publik itu rasa-rasanya agak sulit meyakini statement bahwa ijazah itu asli kalau itu berasal dari Jokowi, kecuali barang itu dihadirkan. Makanya alangkah bijak kalau benar ingin cepat segera selesai persoalan anak bangsa ini, tunjukkan ijazahnya. Itu juga kesempatan bagi saudara Jokowi untuk menjatuhkan wibawa Roy dan kawan-kawan. Kalian pembohong, ini asli. Sudah tunjukkan pada rakyat. Kan begitu caranya. Katanya terakhir mungkin. Ya, kita pastikan nanti waktu di meja hijau di pengadilan, kita tunjukkan aslinya langsung. Kita tunjukkan. Karena kenapa? Masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor yaitu Jokowi. Sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka, ya Mas Roy, Pak Rismon, Dr. Tifa, sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu, baru penjarakan Roy Suryo CS. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dia menjelaskan terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo, dan isi klarifikasinya menimbulkan reaksi keras. Mahfud MD menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ia menyebut klaim bahwa ia menyatakan demikian sebagai hoaks. Menurutnya, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim, bukan pihak kepolisian. Pernyataan ini disebut menguntungkan Roy Suryo CS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, sekaligus merugikan Jokowi dan institusi kepolisian. Mahfud menyoroti 2 skenario apabila kasus ini berlanjut ke pengadilan. 1. Berkas kasusnya ditolak dulu hingga ada keputusan legal soal keaslian ijazah. 2. Keaslian ijazah tersebut diuji langsung di persidangan yang sama. Artinya, jika ijazah tak terbukti asli atau palsu secara hukum, maka status tersangka Roy Suryo CS bisa dicabut, atau justru sebaliknya. Tuduhan bahwa Mahfud MD mendukung langkah Roy Suryo CS makin kuat karena posisinya kini sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri dan figur publik yang berpengaruh.
Jadi, apa maknanya bagi politik dan penegakan hukum di Indonesia? Klarifikasi Mahfud MD ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal prinsip. Siapa yang berhak menentukan bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana figur publik serta lembaga saling terkait. Besok insya Allah akan kita patahkan semua, dan makanya sekali lagi Pak Kapolda Metro ya, Bapak jangan hanya terima satu sisi saja ya, sama sekali tidak ada yang namanya kami mengedit sesuatu. Mengedit itu mengubah. Tidak ada 0,00001% aja nggak ada ya. Jadi jangan sampai kemudian pasal yang salah, ibaratnya saya tidak melakukan pembunuhan dikasih pasal pembunuhan. Itu. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, tapi sebenarnya kita pertanyakan itu tujuannya apa? Karena ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, dia dinasehati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, ya, jadi kita tolak keras itu, ya, ODGJ dan MBG. Jokowi buka suara soal ijazah. Roy Suryo CS tidak punya kewenangan untuk saya menunjukkan ijazah asli. Jadi Pak Jokowi keberatan untuk menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo CS. Jadi nggak ada kewenangannya, apa kepentingannya gitu nunjukin ijazah kan. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para terbul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, datangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan, kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta, bus.